Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup hingga detik ini. Nah, karena itu ini merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita memberikan sinyal positif sehingga mampu meneguhkan pada keimanan kita, keislaman kita sampai dengan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah dalam pertemuan kali ini, dalam sesi kali ini, kita akan memulai kajian program baru yang dikenal dengan kantin, kajian rutin, yang insya Allah kajian ini akan senantiasa dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Ahad di jam 9.00 sampai dengan selesainya. Nah, karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program yang akan kita jalankan ini mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini insyaallah kita akan mengaji kitab Maraqil Ubudiyah. Ini merupakan syarah dari Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Namun kita akan mengaji pada kitab Bidayatul Hidayahnya. Untuk Maraqil Ubudiyah ini nanti akan kita selipkan sehingga mampu memberikan pencerahan kepada kita semuanya antara dua ulama yang mana pengarang atau pensyarah dari kitab Bidayatul Hidayah di sini adalah Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian Muhammad Al-Ghazali nanti akan dipaparkan di bab yang akan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Sebelum kita mulai, marilah senantiasa kita mengikhlaskan niat kita supaya ketika kita dalam setiap titian proses belajarnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemudahan sehingga memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul basmalah arba'un. Di sini di syarah dari Bidayatul Hidayah disampaikan bahwa kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim di sini memiliki 4 aspek. Fafiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin 'ala syaitan. Di mana basmalah ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya yang berserah diri atau yang muslim. Ila ibadihil mu'minin, pada hamba-hambanya yang berserah diri atau berislam. Kemudian pertolongan Allah dari siapa? Ala syaitani, dari bisikan syaitan. Ala syaitani, atas syaitan. Jadi sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ayat dalam Al-Quran, basmalah ini, maka sejatinya ini menunjukkan pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari godaan syaitan yang ar-rajim, yang terkutuk itu. Fa innahu, nah karena sesungguhnya syaitan itu akan datang dari 4 penjuru. Di sini disampaikan min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan, kemudian dari arah belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kiri kanan kita. Ternyata syaitan itu akan menggoda kita dari 4 arah. Sebagaimana basmalah ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk itu. Nah, karena itu 4 penjuru atau 4 arah inilah nanti akan menjadi pusat bagi syaitan untuk menggoda atau menjerumuskan manusia pada lembah kehancuran. Fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimat al-arba'. Nah, karena itu, karena setan ini nanti akan menggoda dari 4
penjuru atau 4 arah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan berupa 4 kalimat ini yang terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Li'alla tadurruhum, agar mereka, setan itu tidak mampu memberikan mudarat, tidak mampu menyesatkan, dan tidak mampu memberikan bisikan-bisikan yang nanti akan menjerumuskan manusia. Wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minina fi arba'ati aujuh. Dan ini juga merupakan suatu isyarat bahwa kemaksiatan yang cenderung dilakukan oleh manusia itu nanti ada 4 macam. Pertama adalah fisir. Manusia cenderung melakukan kemaksiatan itu secara sembunyi-sembunyi. Misalkan korupsi sembunyi-sembunyi, atau misalkan mencuri, atau misalkan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya. Kemudian wal alaniyah. Yang kedua adalah kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Wal laila wan nahar. Kemudian kemaksiatan yang dilakukan di siang hari dan di malam hari. Nah, karena itu di sini disampaikan orang-orang yang tengah Allah hidupkan di dunia ini cenderungnya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 situasi. Pertama adalah siang, kemudian malam, terang-terangan, dan sembunyi-sembunyi. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan ini liyaghfiraha, supaya Allah nanti mengampuni dosa-dosa yang tengah dilakukan. Nah, kemudian di sini ada beberapa makna yang perlu diperhatikan. Apa itu makna dari ba? Di sini akan disampaikan bahwa ba itu menunjukkan pada bara'atun minallah. Ya, kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan pada ahli sa'adah, pada orang-orang yang tengah hatinya cenderung memiliki kebahagiaan. Wasin satrullahi ala ahlil jahalah. Kemudian sin ini menunjukkan pada tirai Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjaga hambanya dari orang-orang yang ingin mengucilkan, ingin mencelakakan, dan ingin barangkali mendurhakainya. Kemudian disampaikan juga wal mim mahabbatuhu li ahlil Islam. Mim yang terdapat dalam basna bismi menunjukkan pada mahabbatuhu, kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tengah berislam, bagi orang-orang yang tengah menundukkan, memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal alifu alfatuhu adalah kelembutan, wal lamu latafatuhu adalah kelembutan Allah Subhanahu wa taala, sifat lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ha'u hidayah, hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Warra'u ridwanu 'alas sabiqin, keridhaan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang terdahulu. Wattaibin. Wal ha di sini hilmuhu 'alal mudnibin, yaitu sifat kebijaksanaan Allah, sifat hilimnya Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang tengah berbuat dosa. Wal mim minnatuhu 'alal mu'minin, sedangkan mim yang terdapat dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim di sini menunjukkan pada minnatullahi subhanahu wa ta'ala, yakni limpahan rahmat, karunia yang tengah Allah berikan kepada hambanya. Nah, karena itu di sini juga disampaikan bahwa nun yang terdapat dalam ar-rahman ini menunjukkan pada nurul ma'rifah, menunjukkan pada cahaya ma'rifah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa nurut ta'ati fil aqaba, dan nur atau cahaya ketaatan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari berikutnya. Fa'atahuma li'ibadihi al-muttaqin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nurul ma'rifah fid dunya wa nurut ta'ah fil aqaba, ini bagi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang muttaqin. Nah, kemudian ar-rahim yakni di sini bermakna yadullah ay hifdhuhu ala ahli Islam, yakni bermakna pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tengah berislam atau menyerahkan, menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk pada pembahasan kita kali ini. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam.
Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam dan Wabarakatul Anam di sini berkata, nah, nama lengkap dari beliau ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi. Nah, di sini perlu diketahui sebelumnya bahwa mengapa disebut dengan imam? Karena al-muqtada bih, orang yang patut dan layak untuk diikuti, panutan. Kemudian al-alim, orang yang alim, memiliki pengetahuan. Al-allamah, sangat alim, sangat memiliki banyak pengetahuan. Sehingga di sini disebutkan dengan al-alimu jiddan, orang yang sangat memiliki pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu agama. Nah, Hujjatul Islam, mengapa disebut dengan argumennya Islam? Di sini sampaikan, fal hujjatu man ahata bi aktsaris sunnah wa lam yuftihi minha illa al-yasir. Hujjatul Islam, ia yang tengah menguasai mayoritas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali dengan fatwa yang tengah ia pelajari, yang tengah ia kuasai. Jadi yang disebut dengan Hujjatul Islam di sini, beliau memiliki banyak pengetahuan. Khususnya di sini disebutkan bi aktsaris sunnah, kecuali hanya sedikit saja yang belum beliau kuasai. Hujjatul Islam. Wa ammal hafidh, kenapa disebut dengan hafidh? Fahuwa man ahata bi mi'ati alfi haditsin. Ialah orang yang tengah memiliki atau mampu menghafal 1000 hadis. 100 bimi'ati alfin, 100.000 hadis. Mi'ati alfin, mi'ah 100, alf 1000, 100.000 hadis. Sedangkan wal hakim, hakim ini merupakan orang yang mampu menguasai bisalatsati alaf, 3.000 hadis. Yani 3.000 hadis. Wa barakatul anam, yani beliau ini merupakan keberkahan bagi manusia. Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, beliau ini dilahirkan di kota Tus sanata khamsin wa arba'umiatin. Beliau dilahirkan pada tahun 500, pada tahun 450. Ya, khamsina 50 wa arba'umiatin 450. Wa tuwaffa biha sabihatan. Beliau itu wafat di waktu pagi, yaumal itsnain, pada hari Senin, tepatnya pada 14 Jumadal Akhir. Tahun keberapa? Tahun ke khamsun wa khamsin wa khamsimiatin, 550. Fakana umru khamsan wa khamsina sana. Maka umur beliau itu hanya berkisar 55 tahun. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Ghazali? Al-Ghazali ini merupakan nisbah nama beliau ila Ghazalah qaryatun min Quratus. Jadi dinisbatkan pada salah satu desa yang terletak di Tus. Sedangkan At-Tus di sini juga merupakan baldah atau daerah di An-Naisabur. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyucikan rohnya, wa nawwara dharihahu, kemudian memberikan sinar yang terang benderang ke kuburan beliau. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa yang telah kita panjatkan. Alhamdulillah haqqa hamdi. Segala puji yang layak dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah menjadi manusia paripurna, manusia teladan. Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala ahlihi wa sahbihi. Kemudian man ba'dahu. Kemudian kita berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku rasulnya, hambanya, kemudian kepada keluarga-keluarga beliau, sahabatnya, dan pada orang-orang yang setelahnya. Nah, barulah kita masuk pada subbahasan kita kali ini, yakni klasifikasi para penuntut ilmu. Ternyata tidak semua orang yang menuntut ilmu di sini memiliki kecenderungan dengan hati yang tulus dalam menuntutnya, namun ternyata juga ada orang yang menuntut ilmu, belajar karena ia ingin bersaing.
Belajar ia karena ingin mengungguli kawannya. Bahkan ada yang belajar ia ingin untuk mengumpulkan perbendaharaan dunia. Nah, karena itu hadirnya kitab inti untuk meluruskan niat para penuntut ilmu agar mampu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang nantinya akan diraih olehnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian akan diberikan ilmu dan standing positionnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan diangkat dan ditempatkan pada level yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, ketahuilah ayyuhal haris, wahai orang-orang yang tengah semangat. Ayil mujtahid. Di sini disampaikan dengan ayil mujtahid. yakni orang yang tengah bersemangat al-muqbil di masa yang akan datang. Jadi ternyata kitab ini beliau persembahkan bagi orang-orang yang nanti setelah beliau. Al-muqbil akan mendatang ala tibasil ilmi, dalam rangka untuk memperoleh ilmu, yakni untuk memperoleh faidah dari ilmu dari siapa? Minal muallim, yakni dari seorang guru. Beliau sudah wanti-wanti bahwa nanti di masa yang akan mendatang nanti akan ada orang yang semacam ini. Karena itu beliau memberikan panduan kepada kita semuanya supaya kita mampu untuk meniti dalam ranah menuntut ilmu, kemudian diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mudhhiri, yang nampak. Al-mudhhiri, yang nampak. Min nafsihi, dari jiwanya, dari hatinya, sidqar raubah. Sidqar raubah, pada baiknya keinginan, pada tulusnya keinginan. Jadi dalam rangka menuntut ilmu, dia memang benar-benar ingin menuntut ilmu, bukan karena ingin hal lainnya. Bahkan di sini disampaikan juga wa faratat ta'attushi, dan dia sangat haus terhadap syiddatal ishtiyaq. Dia sangat mengharapkan, sangat haus terhadap ilmu. Wa faratat ta'attushi, wa faratat ta'attushi ilaihi annaka, bahwa sesungguhnya engkau in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafisah. Kata beliau, kalau niatmu dalam menuntut ilmu itu hanya ingin bersaing, wal mubahah, dan hanya ingin berbangga diri, ingin bersombong, ingin menyombongkan diri, wat taqaddum 'alal aqran, dan ingin lebih unggul daripada kawan-kawannya, washtimalata wujuhin nasi, dan ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang, wa jam'a hitamid dunya. Kemudian ia juga ingin mengumpulkan, orientasinya hanya ingin mengumpulkan perbendaharaan dunia. Jadi kalau dibaca ulang para pemirsa sekalian, di sini sudah menunjukkan bahwa akan ada nanti orang yang belajar, ia ingin bersaing. Kemudian hanya ingin membangga-banggakan dirinya, ingin sombong saja. Kemudian yang ketiga, ia ingin lebih unggul daripada kawannya. Yang keempat, ingin mendapatkan perhatian, ingin populer. Yang kelima, ia orientasinya hanya ingin mengumpulkan perbendaharaan dunia. Maka apa yang beliau sampaikan dengan 5 kriteria orang yang tengah menuntut ilmu semacam ini, fa anta sa'in, maka engkau merupakan orang yang tengah berusaha fi hadmi dinika, di dalam merobohkan, di dalam menghancurkan agamamu. Jadi secara tidak langsung orang yang demikian, walaupun ia nanti ujung-ujungnya menjadi orang yang pintar misal, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, namun dengan niat yang tengah ia pendamkan, yang tengah ia hunjamkan dalam jiwanya, dengan niat buruk yang telah ada, maka sebetulnya ia telah berusaha untuk menghancurkan, untuk mengerobohkan, untuk membinasakan agama yang tengah ia anut. Kemudian walaki nafsika, dan ia sebetulnya adalah wa ihlaki nafsik, ia juga tengah merobohkan, tengah menurunkan, ya, tengah membuatnya hina, membuat dirinya sendiri itu tengah hina. Hina di mana? Terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan ia tengah menjual akhiratnya demi dunianya. Ia menukar niat
untuk menuntut ilmu itu hanya untuk dunianya, padahal dunia itu tidak ada apa-apa di balik. Bahkan andaikan orang yang tengah menuntut ilmu itu baik niatnya, baiknya, dunia itu tidak akan ada bandingannya dengan akhirat yang akan ia raih. Jadi para pemirsa sekalian, ketika kita tengah belajar, kita tengah menuntut ilmu, maka jangan sampai ada di dalam jiwa kita. Jangan sampai kita memiliki niat untuk mengoleksi perbendaharaan yang ada di dunia atau mengumpulkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Niatkan segala aktivitas kita. Niatkan ketika kita menuntut ilmu hanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fasafqatuka khasiratan. Maka kata beliau, umur yang kau gunakan, umur yang tengah engkau peroleh, atau transaksi yang tengah engkau lakukan. Jadi ternyata orang yang kemudian dia menuntut ilmu, sebetulnya dia tengah melakukan transaksi. Transaksi berupa apa? Ia tengah misalkan mengeluarkan hartanya, ia tengah mengeluarkan semangatnya, fisiknya untuk kemudian berusaha menggapai ilmu yang diinginkan. Kemudian nanti ia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditempatkan dalam derajat yang sangat mulia. Kemudian akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Itu jika niatnya baik. Namun jika niatnya sudah keliru, maka hal yang dilakukan itu semuanya rugi. Kendati pun nampak zahirnya itu kita lihat, ia misalkan menuntut ilmu. Ternyata niat yang ada dalam jiwanya ternyata semuanya menjerumuskan pada kebinasaan. Wa tijaratuka ba'iratun, dan daganganmu itu rugi. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan guru yang tengah mengajarkanmu dengan niatmu yang tadi, misalkan kata beliau, niatmu memang hanya untuk hal duniawi, kemudian gurunya mengetahui dengan hal itu, lantas gurunya tetap melayani, apa kemudian yang akan diraih? Maka gurunya ini tidaklah lain alias sama dengan orang yang tengah belajar kepadanya. Kemudian wasyarikun laka fi khusranika. Jadi nggak ada bedanya, yang belajar dan yang mengajar itu sama-sama mendapatkan hal yang sama. Begitu pula jika dalam kebaikan. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'at thariq. Beliau menganalogikan orang yang tengah belajar dengan keadaan niat yang keliru, kemudian lantas guru yang mengajarkannya juga mengetahui dengan niat yang keliru tersebut, maka kata beliau sebagaimana halnya menjual pisau kepada orang yang suka atau gemar untuk membunuh, atau yang sekarang disebut dengan quta'ut thariq, begal. Kita misalkan punya pisau, punya senjata tajam, alat-alat yang misalkan seperti silet. Kita memiliki pisau. Namun jika pisau ini digunakan untuk memotong, misalkan motong ayam, motong daging, atau motong misalkan sayur-sayur, itu baik. Namun jika pisau yang digunakan ini dijual kemudian kepada perampok, dijual kepada begal, maka orang yang tengah menjual hal yang dimaksudkan itu sama halnya dengan orang yang tengah membeli, yakni sama dengan begal yang dimaksudkan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tengah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin, siapa yang tengah berkontribusi dalam melakukan hal yang menyimpang, dalam melakukan kemaksiatan, maka walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha, maka kata Rasulullah SAW, kendati pun ia tidak melakukan hal untuk bermaksiat, namun ia tengah berkontribusi demi terselenggaranya kemaksiatan yang dimaksudkan, maka orang yang demikian sama halnya mendapatkan dosa yang tengah dilakukan oleh orang yang membegal atau orang yang melakukan kemaksiatan yang dimaksudkan. Wa in kana niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Namun para pemirsa sekalian, kita berada yang kedua. Tadi yang dimaksud adalah orang yang tengah belajar namun niatnya yang salah keliru. Nah yang kedua ini,
kita tengah belajar, niat kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surat ke-98 ayat 5. Surah Al-Bayyinah. Kita itu tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan beribadah hanya ikhlas kepada menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika niatnya sudah benar agar mampu mendapatkan hidayah. Kalau di sini misalkan agar bitahsilihi izalatal jahli an nafsik. Misalkan dengan niatnya untuk ilmu yang dimaksudkan adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam dirinya, wa ansairil juhal wa ihyaiddin, misalkan, atau untuk menghidupkan agama, wa ibqail Islam, atau untuk mengekalkan penyebaran atau agama Islam, bil ilmi, dengan ilmu, kemudian wadaril akhirah wa ridallah wa tanwi bidzalika syukra ala ni'matil aqli wa ni'mati sihhatil badan. Kemudian yang diharapkan itu adalah rumah di akhirat nantinya, kemudian ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya itu mereka syukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan, berupa misalkan penglihatan, berupa kesehatan badan, berupa harta yang tengah ia dapatkan. Ia kemudian mujtahid bersungguh-sungguh untuk mendapat yang tengah dimaksudkan, maka bagaimana? Fabshir, maka bergembiralah. Jadi di sini disebutkan mujarradir riwayah. Bukan belajar hanya ia ingin mendapatkan ilmu saja, atau ia hanya menukil perkataan dari gurunya semata. Jadi belajar memang dia ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Dia belajar ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar juga ingin mendapatkan rumah di akhirat, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabashir, maka bergembiralah, bersenang-senanglah jika niatmu sedemikian. Mengapa? Innal malaikatah, karena kata Nabi, karena sesungguhnya para malaikat, kalau malaikatnya satu malak, kalau malaikatnya dua malakan, kalau malaikatnya banyak maka redaksinya berubah menjadi malaikah. Fa innal malaikatah tabsutu laka ajnihataha, maka gembiralah, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya. Untuk siapa? Untuk kamu yang tengah memiliki niat yang baik, niat yang tulus, niat ikhlas, dan niat yang benar dalam menuntut ilmu. Bukan hanya itu saja, bahkan idza masyita wahyitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Bahkan dalam hadis Nabi ini disampaikan, tak hanya sayapnya para malaikat yang dibentangkan, bahkan sayap para malaikat ini dibentangkan, mulai penuntut ilmu yang memiliki niat baik ini berangkat dari rumahnya, melangkahkan kakinya dari setiap langkah kaki yang tengah ia langkahkan, maka ia akan mendapatkan naungan dari sayapnya para malaikat. Mulai ia berangkat, setibanya di majelis, sampai dengan ia berpulang ke tempatnya masing-masing. Bahkan idza masyita wahyitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ita, bahkan dari langkah kaki penuntut ilmu yang tengah dalam niat kebaikan itu mampu menggerakkan para malaikat yang ada di lautan itu untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa yang barangkali pernah dilakukan oleh penuntut ilmu yang dimaksudkan. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, marilah kita, bagaimana yang tengah saya sampaikan di awal tadi, marilah kita senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mampu mendapati hal-hal keutamaan yang dimaksudkan. Setidaknya kita mampu meraih dua hal keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah mendapatkan naungan dari sayapnya para malaikat, kemudian yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari para malaikat, mendapatkan ampunan ada di laut dari setiap langkah kaki yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini mampu kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu memberikan dan mampu memberikan pemahaman, kemudian memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur dan mengikhlaskan hati kita
ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu insyaallah kita akan kembali bertemu di episode selanjutnya dengan bahasan yang sama, masih dalam bab klasifikasi penuntut ilmu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.